eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mundur dari jabatannya. Dan ini, pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Hal ini membawa Indonesia memasuki babak baru, yaitu masa reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa pengalihan dari Orde Baru pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Pada masa awal reformasi, Indonesia melewati beberapa periode, yaitu masa pemerintahan Bahrudin Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Reformasi di era Bahrudin Habibie. Pada masa awal reformasi, Bahrudin Habibie menerapkan kebijakan di bidang politik, yaitu memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998. Sebelum masa reformasi, urusan pemerintahan terpusat di Jakarta. Hal ini membuat banyak daerah penghasil sumber daya alam yang hidup dalam kemiskinan, seperti Papua, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Bahrudin Habibie kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan di pusat-pusat daerah. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kebebasan berpolitik dan menerapkan sistem multipartai dalam pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Sehingga pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Lalu yang ketiga adalah menetapkan kebebasan Undang-Undang Pers 1999 tentang perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan. Selanjutnya adalah membatasi jabatan presiden maksimal 2 kali dan masing-masing 5 tahun. Gus Dur. Kebijakan pemerintahan Presiden Gus Dur dalam bidang hak asasi manusia. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Gus Dur dikenal sebagai sosok yang pluralis. Beliau mendukung keberagamaan dan membela hak minoritas keturunan Tionghoa dan mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenal pemulihan hak sipil menganut agama Konghucu. Selain itu, Presiden Gus Dur juga mengubah nama Papua. Teman-teman sudah tahu pada masa pemerintahan Orde Baru wilayah ini diberi nama Irian Jaya. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, secara resmi Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua.
Looking for joy. I don't wanna admit I'm better on my own, better on my own. You say we're not meant for each other. I'm not sure of this. I won't give up on this, I won't give up. Cause I don't wanna be. Kebijakan Presiden Megawati dalam bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama adalah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 10 November tahun 2001. Selanjutnya, merubah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen agar dapat menyelenggarakan peradilan yang adil dan bersih. Kemudian, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, membentuk Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus tahun 2003, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, mengeluarkan Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Kemudian, Presiden Megawati juga menetapkan beberapa kebijakan penting tentang pemilihan umum, yaitu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12